Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah, marilah kita gunakan kesempatan yang mulia ini untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak, saudara-saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat betul tahun 2011 almarhum Profesor B.J. Habibie rahimahullah, beliau diundang oleh pemerintahan transisi Mesir pasca revolusi Mesir diturunkannya sang diktator Muhammad Hosni Mubarak. Kemudian diadakan pertemuan antara mahasiswa Al-Azhar Indonesia dengan Bapak B.J. Habibie. Pada pertemuan itu beliau bercerita bahwasanya beliau diundang oleh pemerintahan transisi Mesir untuk mengajari negeri besar yang bernama Mesir bagaimana cara bernegara yang baik dan benar pasca terjadinya revolusi. Karena pada tahun 98 setelah Indonesia mengalami revolusi, ternyata negeri Indonesia tidak seperti negeri-negeri Timur Tengah lainnya pasca revolusi. Tetap bersatu, tetap utuh. Sehingga almarhum Bapak B.J. Habibie diundang oleh pemerintah Mesir dan beliau menjelaskan bahwasanya kami Indonesia tetap bersatu, tetap utuh karena mempunyai Pancasila. Berjam-jam beliau menjelaskan kepada orang-orang Mesir filsafat, poin-poin Pancasila. Dan itu beliau ceritakan di hadapan kami semua yang saat itu masih menjadi mahasiswa Al-Azhar Mesir. Maka Pancasila, ma'asyiral muslimin, merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan oleh pendiri bangsa ini sebagai dasar bernegara kita. Dan kita semua tahu bahwasanya pendiri bangsa ini dari kalangan bermacam-macam, dari kalangan nasionalis, dari kalangan agamis, bahkan tidak hanya Islam, tapi juga agama-agama yang lain. Dan alhamdulillah disepakati sebagai dasar negara kita bernama Pancasila. Apakah Pancasila bertabrakan dan tidak sesuai dengan agama kita Islam? Maka jawabannya tidak sama sekali. Kelima sila dari Pancasila semuanya bersumber dari Al-Quran dan ada dalil dan teks Al-Qurannya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, Allah Sang Maha Esa.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ternyata poin yang kedua dari Pancasila juga bersumber dari Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Bukan untuk saling mencaci maki, bukan untuk saling mencari perbedaan, tapi lita'arafu, untuk saling mengenal dan bersatu. Di ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, walaqad karramna bani Adam, Al-Isra ayat 70, dan telah kami muliakan umat manusia. Poin kedua, inti dari sila poin kedua adalah memanusiakan manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surat Ali Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kalian semua dengan agama Allah, dengan tali Allah, dengan Al-Quran, wa la tatafarraqu. Jangan bercerai-berai. Perintah Al-Quran kita untuk bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Tidak ada satupun dalil dari agama Islam, Al-Quran maupun hadis, yang memerintahkan kita untuk saling membenci dan bercerai-berai. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada surat Ali Imran ayat 159 diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah kepada umatnya, dengan umatnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan kasih sayang Allah, wahai Nabi Muhammad, engkau bersifat lembut kepada mereka, kepada umatmu. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Andaikan engkau berkeras hati, maka mereka akan kabur darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkanlah mereka, mintakanlah ampun mereka, dan ajaklah mereka bermusyawarah. Dalam surat Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Dan urusan mereka diselesaikan dengan cara bermusyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentang keadilan, Al-Quran banyak sekali ayat-ayat berbicara tentang keadilan. Al-Maidah ayat 8, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah, karena sikap adil adalah sikap yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Adalah ayat yang paling sering dibaca oleh khatib sebelum beliau mengakhiri khutbah keduanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk bersikap adil dan berbuat baik. Ternyata 5 sila dari Pancasila yang kita sebut Pancasila, semuanya bersumber dari Al-Quran Al-Karim. Apabila ada orang nasionalis yang mengaku nasionalis, tapi dia tidak menerima Al-Quran,
menolak Al-Quran, membenci Al-Quran padahal dia Muslim dan mengaku sebagai nasionalis, maka dia bukan Pancasilais. Dan apabila ada orang Islam yang mengaku sebagai agamis namun dia menolak Pancasila, menabrakkan Pancasila dengan Al-Quran, berarti dia bukan agamis dan bukan Quranis, tidak mengerti tentang isi Al-Quran, makna kandungan Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, hanya orang-orang yang tidak mengerti tentang Al-Quran dan tidak mengerti tentang Pancasila yang menabrak-nabrakkan Al-Quran dengan Pancasila. Selamanya Al-Quran dan Pancasila tidak bertentangan. Pancasila bersumber dari Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran ada dalam butir-butir Pancasila. Oleh karenanya itu, di saat pemilihan pemimpin di setiap negara, terutama di Timur Tengah, terjadi konflik, terjadi perang saudara. Namun alhamdulillah dan semoga Allah terus melindungi Indonesia dari perpecahan, dari pertikaian, dari peperangan antar warga negara Indonesia. Karena kita sama-sama satu, kita sama-sama mempunyai Pancasila sebagai dasar negara kita yang bersumber dari Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku liqali hadha istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum nafsiyal mudnibah bitaqwallah, fa inna Allah ta'ala ja'ala at-taqwa farjan wa makhrajan li'ibadil muttaqin, haitsu qala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa amarna aidha bis salati was salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwatal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwatal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwatal muslimina fi kulli makan. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia ini ya Allah negeri yang aman, sentosa, penuh dengan kedamaian dan kecintaan ya Allah. Jauhkanlah kami dari perpecahan, kebencian, peperangan antar warga negara Indonesia ya Allah, dan juga negeri-negeri umat Islam yang lainnya. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah wa layalana layala Rasulillah. Ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami suami yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami anak yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami muslim, saudara, tetangga, warga negara Indonesia yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri kami, anak cucu kami, keluarga kami penghias mata, penghibur lara, penentram jiwa, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.